Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 5, yaitu nilai moral dan akhlak serta etika dalam kehidupan sehari-hari, yang disusun oleh 1. Dia Syafitri, 2. M. Hisham Arayan, 3. Emren Tasya Putra, 4. Ragil Dwi Ponco Buwono, 5. Rangga Rizky Faidan. Konsep etika, moral, dan akhlak. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme merupakan sebuah pandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu tersendiri. Paham ini melahirkan apa yang disebut paham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik. Kata paham ini bukan karena kita senang melakukannya atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. 2. Subjektivisme berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja merupakan subjektivisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subjek Tuhan. Moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu mores atau jamak, dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batasan-batasan dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara laik dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengajian sistem nilai yang ada. Akhlak. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologik atau peristilahan. Dari sudut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinite dari kata al-akhlaq yuliku, ikhlakan, sesuai timbangan atau wazan, sulasi majid af'ala yufi'ilu if'alan, yang berarti al-sajiyah atau perangai, at-toibah atau kelakuan, tabiat, watak dasar, al-adat, kebiasaan, kelaziman, al-maru'ah, peradaban yang baik, dan al-din, agama. Perbedaan antara etika dan moral.
Karakteristik etika Islam. Akhlak merupakan ilmu yang menentuhi batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia lahir batin. Akhlak secara substansial adalah sifat hati, bisa baik bisa buruk, yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik, muncul adalah perilaku yang baik atau akhlak al-mahmudah. Dan jika sifat hatinya buruk, yang akan muncul adalah perilaku buruk, yaitu atau al-akhlak al-madhmumah. Hubungan tasawuf dan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut Zunnun al-Misri, ada 3 macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengetahuan awam. Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama. Allah Subhanahu wa taala menurut logika akal. Yang ketiga, pengetahuan kaum sufi. Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan hati sanubari. Terima kasih.